pengajuan biaya mau uji tanding atau sparring ke SMP yang Majalengka atau mana itu butuh, karena membawa anak kan butuh biaya kan, transportasi berapa, per anak konsumsi berapa gitu, gurunya juga berapa, seperti itu. Itu tujuan sarana prasarana. Nah di sini misalnya apa yang pemeliharaan taman, pemeliharaan bangku-bangku, meja kursi, barangkali ada yang sudah tidak layak pakai kan, itu di servis, dipermak ya, kemudian atau beli lagi bisa jadi. Jadi misalnya kita belum punya AC, nah sekolah rata-rata kelas itu tidak ada AC karena tidak terbiayai. Paling mungkin kantoran-kantorannya saja. Komputer karena sekarang ada TIK ya, karena kita kan melibatkan orang tua, nggak mungkin paling diwakili oleh komite. Nah dengan komite kita transparan anggaran seperti ini, realisasi gitu. Jadi dalam aplikasi atau realisasi dana bos itu sesuai dengan poin-poin yang direalisasikan ya, diantaranya dari 8 standar itu. Dari 8 standar itu kita merucut lagi ke yang tadi, apakah kurikulum ada berapa kegiatan, kesiswaan ada berapa kegiatan, sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan, seperti itu. Kalau humas itu kan hubungan masyarakat, biasanya itu tidak memakan biaya banyak, Kalau humas biasanya kalau kita mengadakan rapat orang tua siswa seperti itu, baru humas melangkah, kita ada koordinasi dengan pihak kecamatan, Koramil, itu humas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan tentang pengelolaan biaya pendidikan. Saya Amdiniasih dari kelas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ditemani dengan teman saya Muhammad Farid Hidayat. Dalam pemaparan kali ini akan membahas mengenai pengertian pengelolaan biaya pendidikan, perencanaan biaya pendidikan, pelaksanaan pengelolaan biaya pendidikan, dan evaluasi pengelolaan biaya pendidikan. Baik, langsung saja pada poin pertama, yaitu tentang pengertian pengelolaan biaya pendidikan. Pengelolaan adalah sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Sementara biaya pendidikan adalah jumlah uang yang harus dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, alat tulis kantor, peningkatan profesional peralatan, pengelolaan alat-alat buku pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. Jadi, pengelolaan biaya pendidikan adalah perencanaan atau penyusunan keuangan yang harus dibelanjakan untuk berbagai keperluan guna mewujudkan pendidikan yang kreatif, inovatif, terampil, dan berdaya saing. Selanjutnya ada 3 fungsi atau tahapan pada pengelolaan biaya pendidikan. Yang pertama ada perencanaan biaya pendidikan, kedua pelaksanaan biaya pendidikan, dan yang ketiga ada evaluasi pengelolaan biaya pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan biaya pendidikan. Perencanaan biaya pendidikan adalah suatu proses penentuan sasaran atau tujuan yang hendak dicapai. Langkah-langkah dalam perencanaan. Yang pertama ada menetapkan tujuan. Jadi yang pertama itu kita harus menetapkan tujuan terlebih dahulu agar perencanaan yang akan kita kelola bisa berjalan dengan efektif. Kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan kondisi sekarang dan apa yang akan kita capai itu sangatlah penting, karena tujuan dan rencana yang menyangkut waktu yang akan datang agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan, kekuatan, serta kelemahan itu perlu.
karena kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Dan yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan dalam suatu proses. Perencanaan pembiayaan pendidikan ini mencakup kegiatan penting, yaitu penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah dan pengembangan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Yang kedua, yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan adalah sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhananya, pelaksanaan dapat diartikan sebagai penerapan. Jadi, setelah perencanaan itu telah selesai dan disetujui oleh semua komponen yang terlibat, sehingga menghasilkan sebuah rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, maka tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Dan yang ketiga yaitu evaluasi pengelolaan biaya pendidikan. Evaluasi pengelolaan biaya pendidikan yaitu pertanggungjawaban terhadap keuangan sekolah yang menyangkut seluruh dana sekolah yang berkaitan dengan apa yang telah dicapai. Tujuan diadakannya evaluasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar dana yang telah dihabiskan dalam anggaran tersebut, serta untuk mengetahui apakah program pendidikan yang telah diselenggarakan telah sesuai dengan yang apa kita harapkan atau belum. Baik, selanjutnya yaitu tentang sumber dana pendidikan. Sumber dana biaya pendidikan di sekolah swasta menyangkut sumbangan masyarakat atau SPP, sumbangan dari perusahaan, dan sumbangan atau dana sponsor. Yang selanjutnya yaitu biaya pendidikan di sekolah negeri. Dana BOS atau biaya operasional sekolah, APBN anggaran pendapatan belanja negara, APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah atau dari pemerintah kabupaten kota atau pemerintah kabupaten, dari masyarakat yaitu SPP dan sumbangan kebutuhan tertentu. Pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka pengelolaan pendidikan menengah diserahkan kepada Pemkab atau Pemkot. Aliran dana dari pusat ke daerah dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, khususnya melalui dana alokasi umum atau DAU. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dana alokasi umum, dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah adalah dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. Sumber penerimaan daerah lainnya adalah pendapatan asli daerah dan pinjaman daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD. Selain pembiayaan yang telah dipaparkan tadi, ada juga biaya pribadi peserta didik. Yang pertama yaitu biaya langsung atau direct cost. Yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Dan yang ketiga ada private cost. Yang keempat ada social cost. Dan yang terakhir ada monetary cost. Biaya langsung atau direct cost yaitu biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa, dan keluarga siswa. Yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost, yaitu biaya hidup yang menunjang kelancaran pendidikan, misalnya ongkos dan lain sebagainya. Yang ketiga ada private cost, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan seluruhnya oleh keluarga, contohnya les privat. Yang keempat ada social cost, yaitu biaya yang dikeluarkan masyarakat baik perorangan maupun terorganisasi untuk membiayai segala keperluan belajar. Dan yang terakhir ada monetary cost, yaitu selain pengeluaran dalam bentuk uang ataupun materi. Simpulan, biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak, baik masyarakat, orang tua, dan pemerintah terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efektif
dan efisien yang harus terus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.